Ucapan Ibtu Rudiana tak selaras dengan isi putusan pengadilan milik 5 terpidana kasus Vina, yakni Hadi, Eka Sandi, Jaya alias Kliwon, Supriyanto, dan Sudirman. Dalam pengakuannya di konferensi pers bersama Hotman, ia mengaku hanya mengamankan ke-8 pelaku dan membantah melakukan penganiayaan terhadap mereka. Namun pengacara Pegi, Tony RM, mencium kejanggalan pasalnya dalam disebutkan jika para pelaku ditangkap pukul 16 WIB dan diserahkan ke Polres pukul 18.30 WIB. Hal itu membuktikan jika ada jeda 2,5 jam untuk menginterogasi para terpidana bahkan menyiksa. Hal itu tak selaras dengan pernyataan Rudiana yang menyebut hanya 15 menit menemui para pelaku. Pengakuan Aldi, adik salah satu terpidana, ia jelas melihat Ibtu Rudiana dan anak buahnya menyiksa para terpidana di bak mobil polisi. Tak hanya itu, Aldi dan para terpidana bahkan disiksa selama 24 jam saat tiba di Polres dan dipaksa minum air seni. Polri akui Ibtu Rudiana berbohong, ex-jenderal ini sentil kasus Vina Cirebon bak mengadili hantu. Adapun ex-jenderal Polri, ex-Kabareskrim Susno 2J menyebut bahwa kasus Vina Cirebon seperti mengadili hantu. Bukan tanda sebab, kasus kematian Vina dan Eki ini menurutnya sangat buram atau jauh dari kejelasan. Bahkan bukti-bukti yang ada pun kurang menunjukkan adanya kejadian pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam tersebut. Susno menyebut bahwa dalam teori penyidikan ini mempertanyakan ada tidaknya korban, ada tidak TKP-nya, saksinya dan ada tidak buktinya. Namun dalam kasus Vina Cirebon ini, korbannya ada namun yang lainnya jadi pertanyaan. Kemudian masalah lainnya adalah saksi kunci AF yang tidak meyakinkan yang mengarah ke 11 tersangka. Keterangan AF menyebut ada 4 sepeda motor saat kejadian, sementara pelaku 11 orang plus 2 orang korban. Ditambah keterangan AF melihat dari kejauhan 150 meter namun bisa mengenal wajah para pelaku malam-malam. Dari sekian banyak saksi, kata Susno, jika ada 1 atau 2 saksi sudah berbeda pendapat maka kesaksian itu lemah. Atau harus didukung oleh alat bukti lain untuk mendukung kesaksian ini. Jadi, jangan percaya dengan sejumlah saksi. Kemudian visum juga tidak menyatakan korban akibat pembunuhan tetapi trauma benda tumpul. Alat bukti lain yang saintifik pun tidak ada, seperti CCTV, HP, darah hingga hasil DNA sperma juga tidak ada. Sehingga ini menjadi pertanyaan, apakah ada peristiwa pembunuhan? Sebelumnya, kebohongan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon diungkap penasihat ahli Kapolri Komjen Pol, Purnawirawan, Arianto Sutadi. Kebohongan tersebut mengenai penangkapan para terpidana kasus Vina Cirebon tahun 2016 lalu. Adapun Rudiana mengaku hanya memeriksa para terpidana selama 15 menit. Namun faktanya, berdasarkan temuan Propam, Ibtu Rudiana memeriksa para terpidana selama 20 menit. Bahkan jika dilihat dari berkas putusan sidang para terpidana, Ibtu Rudiana diduga melakukan pemeriksaan sekitar 2,5 jam. Arianto Sutadi mengatakan bahwa Ibtu Rudiana mengamankan para terpidana untuk diperiksa. Menurut Arianto Sutadi, ada perbedaan pengakuan Rudiana dengan temuan Propam. Di mana Rudiana mengaku hanya memeriksa para terpidana selama 15 menit. Sementara itu berdasarkan temuan Propam, Ibtu Rudiana melakukan pemeriksaan selama 20 menit. Perbedaan waktu ini juga disorot oleh pengacara Pegi Setiawan, Tony RM. Dilihat berdasarkan putusan pengadilan dan pengakuan Ibtu Rudiana, dirinya bertemu dengan AF pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kemudian 2 jam setelah Rudiana pergi, dirinya ditelepon oleh AF. Kemudian Ibtu Rudiana membuat laporan 2,5 jam kemudian. Itu artinya kata dia, dari pukul 16, pukul 18.30 WIB, berarti ada waktu 2,5 jam. Tony Rem pun tak percaya dengan pengakuan Rudiana yang menyebut dirinya mengajak para terpidana secara baik-baik. Sebelumnya, Ibtu Rudiana mengaku ditelepon oleh AF pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kemudian Ibtu Rudiana bersama anak buahnya langsung datang ke depan SMPN 11 Cirebon. Rudiana pun mengaku hanya 15 menit memeriksa mereka. Ibtu Rudiana juga membantah melakukan penyiksaan terhadap para terpidana.
Dua pensiunan jenderal polisi menyebut banyaknya kejanggalan dalam kasus Vina. Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J menduga ada kemungkinan kasus ini sengaja direkayasa untuk menutupi pelaku asli di baliknya. Susno, yang pernah jabat sebagai Kapolda Jabar tahun 2008 itu katakan kasus Vina yang masih misteri bisa juga disimpulkan kasus kriminal pembunuhan yang tak terungkap. Pelaku sebenarnya bersembunyi di balik kasus pembunuhan ini. Susno 2J menyebut belum ada bukti yang meyakinkan bahwa kasus Vina dilakukan oleh para terpidana, yang kini mendekam di balik bui. Sejauh ini, bukti yang mencuat ialah keterangan daripada saksi-saksi, namun kasus ini kian pelik lantaran keterangan di antara para saksi saling bertentangan. Kasus Vina Cirebon juga sulit dibuktikan sebagai kasus pembunuhan karena keterbatasan alat bukti lain. Sampai saat ini belum ada alat bukti yang didasarkan metode SCI. AEP, saksi kunci kasus Vina Cirebon memiliki permintaan khusus yang sifatnya sederhana. Pria berambut belah pinggir itu meminta agar dirinya dapat kembali pulang ke kampung halaman. Hal itu diungkap ayah kandung AEP yang bernama Rudi Pelor. Bahkan Rudi Pelor mengatakan, jika AEP menangis dan memeluknya saat pertemuan beberapa hari lalu. Rudi Pelor selaku ayah pun mengaku menyetujui keinginan putranya itu untuk tinggal bersama di kampung. Sementara itu Rudi Pelor mengaku merasakan jika saat ini dia berjarak dengan AEP, ia merasa tak nyaman karena tidak bisa bicara intens selayaknya ayah dan anak. Hal itu terjadi karena AEP saat ini selalu didampingi pengacaranya, hal itu membuat Rudi Pelor menahan beragam pertanyaan. Diketahui, AEP mendatangi rumah Deddy Mulyadi pada malam hari demi bertemu sang ayah. AEP, saksi kunci kasus Vina rela buka-bukaan tentang aib teman dekatnya. Pria yang kehadirannya ditunggu publik sejak 2 bulan terakhir ini akhirnya muncul dan membuka aib temannya yang bernama Dede. AEP masih merasa jika kesaksian yang dia berikan adalah bukan rekayasa, ia juga tak ragu menyebut jika Dede katakan hal yang tak benar saat bertemu Deddy Mulyadi. AEP juga mengungkap bahwa pada malam kejadian musibah yang menimpa Vina dan Eki, Dede sedang bersama dirinya. Ia mengaku telah berikan kesaksian yang sebenar-benarnya. AEP juga ungkap bahwa Dede menyaksikan aksi pelemparan dan kejar-kejaran pada malam kejadian itu. AEP juga heran dengan tindakan yang dilakukan Dede, padahal menurutnya Dede sempat diperiksa di Polres Karawang dengan keterangan yang sama dengannya. Namun pada tahun 2024 tiba-tiba Dede mengubah keterangan saat bertemu Deddy Mulyadi, menurutnya hal itu janggal seperti ada yang menghasutnya. Keborokan Ibtu Rudiana, ayah Eki Cirebon dikuliti pengacara Peggy Setiawan, Tony RM. Tony RM meyakini kuat bahwa Ibtu Rudiana kerap tak jujur mengungkap kasus Vina Cirebon yang terjadi pada 2016 silam. Atas kecurigaan tersebut, Tony RM ngotot meminta Bareskrim Polri segera memeriksa Ibtu Rudiana yang dicurigai masih menyembunyikan satu petunjuk penting dalam kasus tersebut. Menurut Tony, petunjuk penting itu perihal rekaman CCTV di area tempat kejadian perkara. Yakni, tempat penemuan jasad Vina dan Eki, tepatnya di Jembatan Talun. Pasalnya,
Menurut Tony, cerita yang disampaikan Rudiana mengenai CCTV tersebut tidak benar. Selain Rudiana, Tony RM juga menyoroti dua sosok penting yang mengetahui terkait CCTV di sekitar TKP kasus Vina. Dua sosok tersebutlah menurut Tony yang diduga tahu fakta penting perihal CCTV. Terkini, Tony mengaku geram atas kasus Vina yang tak kunjung reda dan terungkap. Atas hal itu ia tak ragu meminta Kapolri agar tegas menindak Ibtu Rudiana jika memang terbukti bersalah. Lanjut, Tony turut membongkar borok Ibtu Rudiana perihal pemeriksaan para terpidana. Dalam konferensi pers yang ia gelar, Rudiana sempat mengaku hanya memeriksa terpidana selama 15 menit. Namun berdasarkan faktanya dari putusan pengadilan nomor 4 PID B 2017 PN Cirebon, Ibtu Rudiana lebih dari 2 jam menginterogasi para terpidana agar mengaku. Potret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun medsosnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol alkohol usai vonis kasus Vina. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina. Aldi katakan, setibanya di Polres Cirebon Kota, 8 terpidana itu langsung mendapat penyiksaan. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari, ia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan dipaksa minum air kencing. Keduanya yakni Gugun Gumilar dan Aris Papua.